kita ingin sekali dan kangen sekali bagaimana sekarang yang kesenian sudah hampir punah itu bisa terwujud dan bisa tampil lagi di tengah-tengah masyarakat yang modern, dan masih banyak hal lain tentunya yang perlu kita gali dan perlu kita kaji supaya kesenian tradisi ini bisa langgeng di Nusantara. Oke pemirsa, nah saat ini telah hadir bersama kita dua orang tokoh insan seni dari pemerhati seni dan pelaku seni. Ini adalah Pak Zen, beliau adalah pemerhati seni di Kabupaten Pekalongan. Juga ada Pak Santoso, dia juga pelaku seni dalam tanda kutip, beliau seorang dalang. Terima kasih Pak Zen dan Pak Santoso yang telah meluangkan waktu Pak terkait rencana kami dari Warta Desa yang ingin mengupas kesenian tradisional dalam hal ini sintren. Yang pertama monggo Pak Sen bisa memperkenalkan diri Pak. Ya, perkenalkan saya, nama komplit saya tuh Al Azhar Tris, tapi lebih kerap dipanggil Zen AT. AT itu adalah singkatan dari Al Azhar Tris, juga nama singkatan ibu dan ayah. Saya sangat tertarik kalau kita bicara masalah sintren. Di sintren itu sendiri, itu kandungan pesan itu sangat syarat sekali. Sehingga saya tertarik belajar kepada para tokoh-tokoh budaya yang ada di Kabupaten Pekalongan, termasuk Bapak Burhan. Beliau itu salah satu Burhan Kajen. Ya, Pak Burhan Kajen yang sudah kita kenal selama ini. Juga salah satunya Pak Santoso. Beliau ini adalah dalang dan juga sebagai seorang kiai yang selama ini sering menampilkan wayang santri namanya. Nah, disinilah ketertarikan saya tentang sintren. Sintren itu luar biasa. Dan sehingga saya tertariknya itu untuk mengemas bagaimana pengertian sintren sebenarnya. Yang selama ini generasi muda kita hanya melihat sintren itu adalah sebuah akrobatik. Karena yang ditunjukkan itu sebagai hiburan semata. Padahal kandungan yang isi sintren sebenarnya itu luar biasa. Luar biasa sekali. Contoh, yang menjadi sintren itu betul-betul harus suci. Jadi dengan arti kata seorang gadis yang betul-betul belum tersentuh ya, belum tanda kutip. Jadi saya pelajari sampai ke dalam. Pernah satu kali saya menemukan buku yang judulnya Pengantin Pesisiran. Ini hampir selaras. Mungkin metode ceritanya yang agak sedikit berbeda, tapi tujuannya begitu saya pelajari. Ini adalah suatu kesenian tradisional sifatnya yang di pesisiran. Nah ini, sehingga saya juga banyak bertanya kepada Pak Ismus selaku Kabid Budaya sekarang. Dulu juga beliau Kabid Budaya, saya banyak belajar di situ. Contoh salah satu sintren. Kalau seandainya yang menjadi sintren wanita tadi tidak suci atau sudah menikah, itu tidak akan bisa Mas. Jadi sehingga timbul ide saya untuk mengemas. Ibarat kata orang, kalau kita melihat mendengar kata getuk, cuma singkong yang dikasih gula. Kalau ini kita kemas menjadi sebuah tontonan, sehingga hal itu jadi menarik, ini saya yakin apa yang disampaikan dalam sintren itu akan sampai. Karena kita kemas dalam bentuk showbiz, sebuah tontonan. Nah ini, karena sintren itu juga sebuah tuntunan agama. Ini yang sangat menarik bagi saya. Sehingga saya belajar dan akhirnya ketemu dengan beliau-beliau ini. Pakar-pakar budaya yang ada di Kabupaten Pekalongan kita ini. Begitu. Terima kasih. Selanjutnya ke Pak Santoso. Monggo Pak Santoso perkenalan diri Pak. Perkenalkan, nama saya Ahmad Santoso, tapi biasa dipanggil Santoso. Saya sangat tertarik dengan kata-kata sintren tadi yang telah diuraikan oleh beliau Pak Zen, karena sintren itu sebuah tontonan yang mengandung tuntunan menurut saya, dan sintren itu disajikan dengan tidak begitu memperberat atau membebani bagi yang menyelenggarakan, dan ringan untuk
pengunjung atau yang menikmatinya. Dalam arti sintren yang dulu itu adalah kesenian tradisi, kesenian daerah yang murni menunjukkan bahwa suatu kesenian itu betul-betul eh, seni itu indah dan itu tumbuh dari nurani yang paling dalam dan tidak dicampuri dengan modern hal-hal alat-alat modern yang membuat sintren itu bagus bukannya karena alatnya tetapi karena kesungguhan dan nurani daripada tembang-tembangnya, daripada cara melakukannya dan daripada cara tarinya itu betul-betul menyentuh. Karena sintren pada waktu itu hanya beberapa alat musik yang digunakan seperti gamblang, ada demung, saron, gong dan kendang. Itu cukup 5 alat musik dan beberapa pawang daripada sintren, terusan untuk yang mendampingi sintren atau teman-teman yang untuk menyelenggarakan bersama sintren itu tidak terlalu banyak, sehingga kesannya sintren pada waktu itu kalau ada sintren berarti ada saudara kita yang datang, seakan-akan kita berkerumun berkumpul di situ, tapi kita seakan-akan ketemu dengan saudara putri saya, saudara pria saya, dan bahkan bisa ketemu dengan sanak saudara seperti orang tua yang lebih tua dan yang lebih muda. Kita yang lebih muda dan yang lebih tua kita hormati. Di situ terjadilah suasana yang sangat terenyuh karena dari sintren itu sendiri memberikan warna bahwa seorang sintren itu adalah seorang yang masih gadis dan suci, yang pada saat itu juga ditemani oleh teman-teman gadisnya, yang pada cerita itu terdapat si sintren itu dilamar oleh seorang anak Demang, yang anak Demang itu ternyata membawa bodyguard untuk memaksakan kehendaknya kepada beliau Pak Tani, orang tua daripada sintren tersebut, sehingga di situ terjadilah suatu pemaksaan yang diikuti oleh seorang sintren. Ternyata sintren itu dengan dikurungi atau ditempatkan di dalam kurungan itu bisa menunjukkan jati dirinya, bahwa walaupun anak seorang yang tidak punya, tapi dia masih bisa menjaga kesuciannya dan kemurniannya. Itulah yang menjadikan filosofi atau contoh barangkali anak-anak sekarang bisa menjaga dirinya sesuai dengan agama dan akidah kita, dan untuk menjaga Jawa kita, Islam yang Islami, Jawa yang Jaweni. Sehingga daripada sintren tersebut di situ banyak tembang-tembang yang memiliki pelajaran, mengandung pelajaran, termasuk Solasi Solanjono dan termasuk tembang-tembang lainnya yang ada di dalam pementasan sintren tersebut. Itu merupakan tontonan yang menjadi tuntunan yang masuk ke hati masyarakat Indonesia pada waktu itu. Itulah yang membuat kita ingin sekali dan kangen sekali bagaimana sekarang yang kesenian sudah hampir punah itu bisa terwujud dan bisa tampil lagi di tengah-tengah masyarakat yang modern ini. Itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan untuk masalah sintren, dan masih banyak hal lain tentunya yang perlu kita gali dan perlu kita kaji supaya kesenian tradisi ini bisa langgeng di Nusantara. Begitu Mas.